Habibun, selamat pagi. Pemirsa Berita Lampung kembali hadir menjumpai Anda. Bersama saya Iin Hermayani. Sejumlah berita aktual dan beberapa informasi menarik lainnya telah kami siapkan untuk Anda. Berikut berita utama hari ini. Seorang pengunjung wisata pantai tenggelam terseret ombak besar. Seorang bandar menyembunyikan puluhan paket ganja dalam tas di rumahnya. Pemerintah dirikan toko sembako murah tekan inflasi daerah. Seorang pengunjung pantai wisata Rio Kalianda hilang akibat terbawa ombak ke tengah laut pada Sabtu sore. Korban Dika Gunawan berusia 17 tahun, warga Tulang Bawang. Pencarian korban melibatkan tim SAR gabungan sejak Sabtu hingga Minggu siang belum membuahkan hasil. Pencarian dengan menyusuri sepanjang pantai hingga sejauh 2 km dari lokasi korban tenggelam. Petugas juga mendatangi para nelayan di tengah laut untuk memberikan informasi jika menemukan korban. Menurut petugas, korban terseret ombak saat berenang di pantai bersama 7 temannya. Awalnya 2 orang yang terseret ombak hingga ke tengah laut, 1 di antaranya selamat. Untuk perkembangan masih nihil, untuk tim SAR gabungan sudah mencari kurang lebih 2 mil dari area TKP musibah dan rubber boat Basarnas bersama tim gabungan juga dari Polres Airut dan Damkar Lampung Selatan sudah mencari dan masih nihil. Pantauan pada Minggu sore di rumah korban di Desa Makmurjaya, Kecamatan Banjar Agung, Tulang Bawang sepi. Orang tua dan keluarga korban pergi ke Pantai Rio untuk mencari Dika. Keluarga berharap mukjizat Dika ditemukan selamat. Kemarin emang kita sebagai orang tua tuh nggak ada yang ngizinin anak kita berangkat, cuman dia orang pada maksa. Terus ya udah berangkat, terus ya dia masih menghubungi kita. Siang itu masih ngirim 1 foto, Mas Dikanya ngirim ke ibunya, masih foto bersama teman-teman. Habis itu udah nggak ngasih kabar lagi, terus 4:30 itu anak saya nelpon. Dia minta tolong sambil teriak-teriak, katanya Mas Dika udah kegulung ombak. Habis itu anak saya minta pertolongan, yang ada cuma 1 penjaga pantai. Pencarian korban terkendala ombak pantai yang besar, khususnya saat malam hari. Petugas menghimbau wisatawan tidak berenang sebab ombak di Pantai Rio besar dan banyak batu karang besar. Aris Susanto dan Mustaqim melaporkan dari Lampung Selatan dan Tulang Bawang. Banjir yang merendam ratusan hektar sawah di Desa Sumbersari, Kecamatan Rawapitu, Tulang Bawang hingga Minggu pagi belum surut. Padahal banjir ini telah terjadi lebih dari 3 pekan. Banjir tidak meluap ke jalan namun menggenang di sawah. Menurut petani, sawah yang terendam banjir lebih dari 500 hektar dan pada umumnya sudah ditanami padi yang kini berusia sekitar hampir 1 bulan. Padi terancam mati akibat terlalu lama terendam banjir. Karena nggak ada pintu airnya kan, jadi sekali air besar nggak bisa keluar. Padahal dilihat bisa keluar karena kan pembuangannya nggak ada. Antara sawah sama sungai depan kering, yang sini masih banjir gitu kan. Kendalanya cuma nggak ada pintu airnya. Sekarang ini udah tanam ya, udah hilang? Udah, makanya kayak gini, entah bisa hidup entah
enggak nih kalau kayak gini, mungkin harapan mati nih. Banjir tidak surut meski kini intensitas hujan di daerah ini telah berkurang dan justru banyak cuaca panas. Masalah banjir yang tidak surut akibat irigasi di daerah ini tidak memiliki pintu air, sehingga air yang menggenangi sawah tidak bisa mengalir ke sungai. Ya, insya Allah kalau terbantu adanya pintu air, insya Allah kita yang ada di sini, semua yang masyarakat mempunyai kepemilikan di sini bisa ada hasil panen yang artinya itu layak atau yang memungkinkan. Berapa hektar sih Mas yang terendam seperti ini, Mas? Kalau kurang lebih sekitar 525 hektar. Para petani mendesak Pemkab Tulang Bawang dan Pemprov Lampung segera menormalisasi dan membuat pintu air irigasi supaya sistem pengairan sawah berjalan maksimal. Mustaki melaporkan dari Tulang Bawang. Kemeriahan sepak bola klub lokal yang digelar di lapangan Desa Penawar Jaya, Kecamatan Banjarmargo berubah jadi kericuhan antar pemain. Ini dipicu adanya seorang pemain dari kesebelasan Tobong yang cedera dan dilarikan ke rumah sakit setelah berbenturan dengan penjaga gawang kesebelasan Persipur. Wasit kemudian menskor pertandingan lebih dari setengah jam. Aparat keamanan diturunkan untuk meredam kericuhan. Hingga babak kedua berakhir, skor kesebelasan Tobong melawan Persipur imbang 1-1. Kesebelasan Persipur akhirnya memenangkan pertandingan lewat laga adu penalti. Oh, pemain dari Tobong, Mas. Pemain Tobong tadi cedera 1, Mas. Dia terkena kakinya apa-apanya tadi ya. Nah, itu akhirnya dilarikan ke rumah sakit Gria Medica. Mana sama mana tadi ya? Apa, Mas? Mana sama mana pertandingannya? Pertandingan Persipur FC melawan Tobong FC. Menang Persipur FC. Punya saya, Mas. Wakil menang kita. Panitia dan aparat keamanan meminta para pemain bertanding secara sportif dan tidak menciderai dunia olahraga sepak bola dengan kekerasan. Hal tersebut membahayakan orang banyak, khususnya penonton yang juga banyak perempuan dan anak-anak. Mustaki melaporkan dari Tulang Bawang. Sebanyak 46 tersangka kasus judi daring dan slot diringkus Polda Lampung. Mereka terdiri dari 30 laki-laki dan 16 perempuan yang merupakan warga dari berbagai daerah di Lampung. Kapolda Lampung Irjen Helmi Santika mengatakan, para tersangka umumnya berasal dari jaringan yang berbeda. Peran mereka sebagai pemain, perekrut admin, dan termasuk 6 selebgram yang mempromosikan judi slot di akun media sosialnya. Kemudian melakukan penangkapan terhadap 46 tersangka, 30 orang laki-laki dan 16 orang perempuan, berikut beberapa situs dan lain sebagainya. Dalam rangka mengungkap, Polri bekerjasama dengan Kominfo minta dari hasil inventarisasi patroli siber maupun cyber undercover yang dilakukan itu, kita menemukan ada situs-situs yang berpotensi atau rentan dengan perjudian, sehingga kita minta kepada pemerintah dalam hal ini Kominfo untuk men-take down. Ekspos kasus judi daring dan slot ini dihadiri pejabat atau PJ Gubernur Lampung Samsudin. Dia mengatakan akan turut memberantas perjudian dengan melakukan razia ponsel ASN. Khusus penanganan ASN di Provinsi Lampung, kita akan melakukan razia secara rutin kepada ASN yang secara teknis nanti Dinas Simpotik yang akan melakukannya, dan tentu kalau ada yang terlibat dan terbukti, kita akan serahkan untuk sanksi hukumnya kepada inspektorat di Provinsi Lampung. Dalam pemeriksaan, polisi mengungkap fakta kebanyakan pemilik situs judi daring dan slot yang dimainkan para tersangka berasal dari luar negeri, salah satunya Kamboja. Polisi menyita puluhan ponsel dan komputer milik para tersangka sebagai barang bukti. Polda Lampung telah meminta Dinas Kominfo memblokir puluhan situs judi daring dan slot yang dimainkan para tersangka. Robi Laste melaporkan dari Lampung Selatan.